Pemirsa, kesibukan dan aktivitas sehari-hari terkadang membuat kita jenuh dan lelah. Aktivitas dapat membuat kita berada pada suatu titik kebosanan dan puncaknya akan mengalami stres. Oleh karena itu kita sering memerlukan penyegaran kembali setelah lama beraktivitas dan menjalani berbagai kesibukan yang melelahkan. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan melakukan canda dan tawa bersama teman-teman atau keluarga. Dengan bercanda, kita dapat melepaskan ketegangan dan menghilangkan stres, sehingga otak dan tubuh kita akan segar kembali. Namun tidak selamanya canda tawa akan membuat manfaat baik buat kita. Bercanda yang berlebihan dan di luar batas bisa menimbulkan masalah bahkan permusuhan. Dalam Islam, canda dan tawa memang diperbolehkan, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bercanda dengan istri dan sahabat beliau. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah bersabda, "Betul, sesungguhnya aku juga bercanda, hanya saja aku selalu mengatakan yang benar." Hadis riwayat Tabarani dan Ahmad. Rasulullah SAW memperbolehkan umatnya bercanda, namun harus dengan cara yang benar dan sesuai syariat Islam. Sehingga bercanda tidak hanya sekedar mendapat hiburan saja, tapi juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut adab atau etika bercanda yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yang pertama, bercanda dengan niat yang baik dan tidak berdusta. Rasulullah SAW melarang orang yang mengucapkan perkataan dusta demi membuat seseorang menjadi tertawa. Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah orang-orang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam sangat melarang orang-orang yang sengaja mengucapkan perkataan bohong dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, walaupun hanya berniat untuk bercanda. Karena hal ini dapat menimbulkan fitnah dan perselisihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, yang artinya, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian." Adab atau etika bercanda yang kedua adalah tidak bercanda dengan berlebihan, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Islam melarang seseorang bercanda dan tertawa berlebihan, karena sesungguhnya dapat mengeraskan hati serta dapat menjatuhkan kewibawaan di hadapan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu dapat mematikan hati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang yang bercanda dengan berlebihan hingga tertawa terbahak-bahak dapat membuat seseorang menjadi sombong, serta akan menimbulkan prasangka buruk dan tidak akan dihargai orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bercanda yang tidak berlebihan, sehingga bercanda akan memberi manfaat dan berpahala. Diriwayatkan dari sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa hingga terbahak-bahak sampai terlihat amandelnya. Beliau hanya tersenyum saat bercanda." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, ada bercanda yang dianjurkan dalam Islam berikutnya adalah tidak diperbolehkan bercanda dengan tujuan melecehkan kelompok atau ras tertentu, seperti menyebut warna kulit, suku bangsa maupun bentuk fisik seseorang. Bercanda dengan mengolok-ngolok perbedaan dan kekurangan fisik seseorang seperti menyebut dengan panggilan si hitam, si gendut, dan si jangkung sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan mengutuk perbuatan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dan jangan suka mencela dirimu sendiri dan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."
Adab bercanda berikutnya yang sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bercanda yang membuat senang hati orang lain dan tidak mengucapkan perkataan yang membuat orang lain ketakutan. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercanda dengan salah satu sahabat beliau bernama Zahir ketika bertemu di pasar. Rasulullah memeluk erat Zahir dari belakang dan beliau berkata, "Wahai Umay, manusia siapakah yang mau membeli budak ini?" Zahir berkata, "Ya Rasulullah, aku ini tidak bernilai di pandangan mereka." Rasulullah berkata, "Tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau sungguh bernilai Zahir. Mau dibeli Allah atau manusia?" Zahir pun tersenyum bahagia dan kembali memeluk erat Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menjelaskan bahwa betapa mulia hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin membuat hati seorang sahabatnya senang dan bahagia dengan memberikan canda tawa. Pemirsa Mozaik Islam, dengan mengikuti adab atau etika bercanda sesuai tuntunan Rasulullah, insya Allah bercanda akan mendatangkan berkah dan manfaat, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.